Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang komposit. Perkenalkan, nama saya Adli Ansori Ferdinand. Nama saya Irfan Demi Hermawan. Dan saya Abdul Somad Abadi. Nama saya Muhammad Kotir Zaki Akbar. Nama saya Dena dan Iskal. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang namanya komposit. Komposit itu adalah penggabungan dua material atau lebih yang menghasilkan material yang lebih kuat dibandingkan individu. Kelebihan dari komposit itu sendiri adalah tahan terhadap korosi, ringan dan kuat, tahan dan lebih lama dari logam. Kekurangan komposit, kerusakan tidak mudah terdeteksi. Jadi untuk mendeteksi kerusakan pada komposit digunakan NDT, menggunakan elektro ultrasonik. Biaya bahannya relatif tinggi. Lalu berikut adalah tools untuk pemasangan composite sandwich. Di situ ada 2 gunting, yaitu gunting yang di bawah adalah gunting Kevlar dan yang di atas adalah untuk bisa untuk menggunting semua material. Lalu di sebelahnya ada air grinder. Lalu ada tap test yang bentuknya seperti mantil, itu untuk mengetes apakah ada delaminasi atau tidak. Lalu yang di pojokan bawah ini adalah hot bonder. Lalu ya berikutnya di paling kiri ada vakum. Lalu sebelahnya ada sealant tape untuk mengunci udara saat proses vakum. Lalu setelahnya ada setelahnya lagi ada heat gun. Material untuk membuat sandwich struktur. Yang pertama adalah fiberglass. Yang ini fiberglass. Kemudian yang ini karbon. Yang seperti sarang lain disebut honeycomb. Kemudian yang ini namanya biplay. Kemudian ini glider. Kemudian yang ini baking film dan ini plastik clear. Fungsinya glider itu adalah untuk menyerap sisa resin yang berlebih. Kemudian fungsi baking film itu untuk menutupi susunan dari sandwich struktur saat pengerjaan vakum. Kemudian disatukan oleh sealant tape agar udara tidak keluar. Kemudian gunanya plastik clear itu yaitu sebagai alas agar resin tidak tumpah mengenai meja. Kemudian biplay itu gunanya untuk membatas dari material. Kemudian ada honeycomb itu gunanya sebagai isi dari sandwich starter. Curing agent ini kita menggunakan curing agent 3140. Kemudian menggunakan enoxid resin 828. Kemudian dicampurkan 1:1. Selanjutnya di sini ada APD, ada pelindung diri, di sini ada masker, safety glass, glove, latex, dan nerpa. Kemudian ada MSDS yang harus kita ketahui sebelum melakukan praktek. Seperti yang pertama ada resin 628 atau resin 828 dan juga ada curing agent 3140. Ini sama-sama memiliki hazard yang dapat merusak bagian kulit, mata,
dan dapat menyebabkan iritasi pada bagian tubuh yang terkenanya. Masuk ke proses pembuatan. Jadi proses pembuatan yang pertama langkahnya itu ada pemotongan material. Material yang bakal dipotong itu ada karbon, fiberglass, kevlar, honeycomb atau core, leader, peel clip, baking film, sama plastic film. Lalu berikutnya adalah pencampuran resin dengan rasio pencampuran 1:1. Epoxy resin dan curing agent digabungkan kemudian diaduk secara perlahan selama 3 menit. Proses pengaplikasian resin dengan fiber. Pemasangan dilakukan dengan menggunakan 5 lapisan fiber. Urutan pemasangan dari bawah, yaitu yang pertama karbon, yang kedua karbon, yang ketiga honeycomb, yang keempat kevlar, kemudian fiberglass. Proses pengaplikasian resin. Yang pertama, karbon ditaruh di atas plastik clear, kemudian ditaruh resin menggunakan stick, kemudian ditutup menggunakan plastik, kemudian diratakan oleh squeegee. Kemudian diangkat, setelah diangkat ditempelkan di atas plate, yaitu sebagai pembatas dari sandwich struktural. Proses pengaplikasian resin dengan fiber, yaitu yang pertama tadi karbon, yang kedua karbon, kemudian yang ketiga diisi dengan honeycomb. Karena ini sandwich struktural, yaitu diisikan oleh honeycomb. Kemudian dari honeycomb dilapiskan oleh kevlar. Setelah kevlar dilapiskan oleh karbon, kemudian dilapiskan oleh fiberglass. Kemudian di atasnya dilapiskan lagi oleh plate sebagai pembatas dari kompositnya. Lalu ada pula namanya proses curing. Proses curing ini pertama diletakkan susunan fiber dan core yang telah dibuat sebelumnya di atas layup board, lalu letakkan heat blanket di atasnya. Ini heat blanket. Lalu tempelkan sealant tape di setiap sisi layup board agar vakum bekerja dengan baik. Jadi proses curing ini untuk mendapatkan agar resin yang kita gunakan tadi dapat melekat ke material yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya, tempelkan baking film pada layup board yang telah dipasang sealant tape dengan ketat. Selanjutnya pasang valve lalu nyalakan vakum pada hot bonder. Namun karena ada masalah dengan thermocouple yang digunakan, proses curing menggunakan hot bonder dihentikan dan dilanjutkan menggunakan heat gun. Setelah komposit kering, lepaskan lapisan blender dan filmnya. Itu digunakan cutting untuk merapikan pinggiran komposit dan tersisa. Komposit repair ini kita dibikin kerusakan di komposit, yaitu menggunakan tes untuk mendeteksi kerusakannya. Kemudian cek kerusakan dengan menggunakan tes, tentukan lokasi kerusakan dan tandai drill bagian yang telah ditandai hingga bagian core tidak terlihat. Jadi bagian core itu dihilangkan menggunakan sand grind. Lalu kita gunakan sand grinder untuk melukis lapisan paling luar, yaitu lapisan karbon sebesar lingkaran sedang. Setelah itu masukkan potongan core pada lubang yang telah di drill. Lalu lakukan kembali pengaplikasian resin pada bagian di repair. Dalam kasus sebelumnya kita sudah memasukkan honeycomb ke dalam yang sudah kita drill tadi, lalu kita mengaplikasikan resin ke dalamnya lagi agar material kembali melekat.
Lalu kembali lagi dengan proses curing agar resin yang kita aplikasikan tadi dapat merekat kepada material yang kita repair. Selanjutnya, setelah komposit kering, lepaskan lapisan binder dan filtre dan cek kembali komposit menggunakan tap test. Terima kasih. Berikut adalah proses pembuatan sandwich struktural dari komposit. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bang, ingin bertanya Bang. Oke Bang, Haji. Perkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Haji dari kelompok 2 ingin bertanya tentang apa sih kelebihan karbon itu? Kenapa dia itu sehingga kuat? Oke. Saya simpan dulu pertanyaannya. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Ya Bang. Ya, Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nama saya Riki Nur Salah dari kelompok 1. Izin bertanya, material penyusun dari honeycomb itu apa? Oke. Pertanyaan terkunci, kami simpan. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya Bang. Oke. Nama saya Wahyu Saputra dari kelompok 4. Apa itu weight up? Apa? Apa itu weight up? Oh, Oke. oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Seno Aji. Kelebihan karbon. Kelebihan karbon itu strength-nya sangat kuat, stiffness-nya lebih dari baja. Kemudian kuat terhadap compression atau tekan dan lebih ringan daripada material lainnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Iko. Honeycomb terbuat dari glass cloth yang diresapi oleh polyester atau kombinasi dari resin nilon dan phenolic. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Apa itu wet layup? Wet layup adalah proses laminasi di mana fiber dan resin belum menyatu dan tingkat kerataannya tergantung pada cara melaminasi resin ke fibernya. Itu saja dari kami. Terima kasih yang sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.